Salam sehat untuk kita semua, salam kasih dari Tuhan kita. Bersyukur kita diperkenankan Tuhan untuk bertemu lagi di dalam perenungan pekabaran Tuhan di saat ini. Dalam buku yang dituliskan oleh Kai Kusma, dalam buku Bugar Selamanya, yang menginspirasi kita, bahkan yang memberikan kita edukasi untuk dapat mempertahankan bahkan merawat kehidupan kita, merawat kesehatan kita, agar kita boleh menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini sebaik mungkin dengan pertolongan Tuhan. Kita masuk dalam topik pembahasan di saat ini dengan topik keajaiban Markus. Ayat inti kita terdapat di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, "Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku menyembuhkan engkau." Apakah Anda, Ibu Wirgers, bayi Anda tidak baik-baik saja? Dia sedang dalam keadaan sekarat. Kami telah menempatkannya pada ventilator frekuensi tinggi, memberikan obat bius dan mencukur kepalanya untuk dipasang infus. Badannya sudah membiru seluruhnya dan tampak memprihatinkan. Ini adalah kata-kata yang saya dengar ketika saya mendekati Neonatal Intensive Care Unit atau disingkat NICU hanya 5 jam setelah kelahiran Markus. Beberapa jam berikutnya terasa sangat menyiksa ketika Marcel dan saya melihat anak kami yang berharga berjuang untuk mempertahankan hidup. Dokter menjelaskan bahwa pH atau SAT atau cairan gas dalam darah Markus sudah terlalu tinggi dalam waktu yang terlalu lama. 2 kali dia menyarankan agar kami mempertimbangkan untuk memutuskan sambungan dia dari alat bantu hidup. Karena mereka tidak yakin beberapa banyak kerusakan otak, ginjal, dan hati yang telah terjadi. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka mencabut alat bantu yang menopang hidup bayi saya? Dokter menyarankan untuk menghabiskan saat-saat terakhir Markus di dalam pelukan saya. Saya memohon agar mereka terus berusaha bahkan walau hanya setengah jam lagi. Orang tua saya, pendeta kami, beberapa anggota staf rumah sakit dan teman-teman berkumpul untuk memohon kesembuhan kepada Tuhan. Saya tahu aturan kunjungan yang ketat di NICU, 2 pengunjung per pasien, dan tahu bahwa pihak rumah sakit membiarkan kami mengucapkan selamat tinggal. Bahkan para perawat pun meneteskan air mata. Segera kami diantar keluar ruangan sehingga ahli bedah dapat mencoba memasang selang infus di titik pusat. Dia berhasil dan Markus perlahan mulai membaik. Malam itu, hal yang paling luar biasa terjadi. Marcel mulai menyanyikan lagu pengantar tidur untuk bayi bagi Markus yang dia nyanyikan untuknya selama kehamilan. Mendengar suara ayahnya, Markus membuka matanya dan menendang satu kakinya. Ini memberikan semangat besar bagi kami. Cerita yang dikisahkan oleh Ibu Wirgers bersama dengan suaminya yaitu Marcel, yang dikisahkan di sini bahwa dalam kondisi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam keluarganya, Marcel beserta istrinya di dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Di sini dikatakan bahwa istrinya ketika melahirkan anaknya yang pertama, dikatakan bahwa dokter menemukan kerusakan otak, ginjal, dan hati yang telah terjadi. Jadi ketika istri dari Marcel ini melahirkan seorang anak, anak ini dimasukkan ruang perawatan intensif untuk bayi yang baru lahir, yang khususnya anak-anak yang memiliki gangguan organ vital, yang sehingga para dokter, para ahli dokter waktu itu menganjurkan Marcel dan istrinya untuk memasuki anaknya di dalam ruangan intensive care ini. Memang hanya khusus anak-anak yang dilahirkan yang prematur, khususnya prematur yang memiliki gangguan-gangguan organ yang vital, gangguan di dalam otak, gangguan dalam saraf, dan lain sebagainya. Anak mereka yang berharga ini sementara berjuang dengan penyakitnya sendiri. Nah, di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam aplikasi pelajaran ini tentang keajaiban Markus ini, yang dimana keluarga dari Marcel bahkan istrinya Tuhan izinkan untuk bergumul, bahkan di sini dikatakan mereka tidak melihat ada harapan dari anak tersebut. Bahkan dokter yang telah merawat anak ini berkata bahwa tidak ada harapan bagi orang tua dari Markus untuk memiliki harapan bahwa Markus akan sembuh, bahwa Markus akan bertahan hidup. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang tua dari Markus dan orang tua dari istri dari Markus, bahkan pendeta, bahkan beberapa anggota staf rumah sakit dan teman-temannya bahkan berkumpul dan menaikkan doa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhannya. Di sini juga dikatakan, saya tahu aturan kunjungan yang ketat di NICU, bahwa hanya 2 orang saja dalam satu pasien yang bisa mengunjungi
bayi tersebut dan tahu bahwa pihak rumah sakit membiarkan kami mengucapkan selamat tinggal. Bahkan para perawat pun meneteskan air mata. Segera kami diantar keluar ruangan sehingga ahli bedah dapat mencoba memasang selang infus di titik pusat. Dia berhasil dan Markus perlahan mulai membaik. Jadi dalam keadaan kondisi seperti ini saudara-saudaraku, dalam aplikasi melalui cerita nyata yang diceritakan oleh Markus beserta keluarganya, di mana bayi yang dilahirkan oleh istri Markus ini berjuang untuk mengalahkan kesakitannya, untuk mengalahkan yang ia rasakan di dalam tubuhnya. Sehingga dikatakan bahwa orang tuanya sangat berusaha, bahkan dokter pun berusaha di titik terakhir di mana semua tenaga, semua usaha dikerahkan untuk menyelamatkan bayi tersebut. Aplikasi di dalam kehidupan kita adalah begitu pula dengan Tuhan kita, begitu pula dengan Juru Selamat kita. Di titik terakhir kita berjuang di dalam kehidupan kita, di titik terakhir kita berjuang untuk mengalahkan dosa-dosa kita yang akan merenggut nyawa kita, yang akan merenggut jiwa kita. Di titik itulah di mana kita membutuhkan Tuhan, di mana kita membutuhkan doa-doa dari orang tua kita, membutuhkan doa-doa dari sahabat-sahabat kita, orang-orang yang mengasihi kita. Sehingga dalam firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dikatakan, "Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau." Kita melihat keajaiban dari doa tersebut. Kita melihat bahwa di titik-titik kita berjuang di dalam kehidupan kita, berjuang di dalam masa-masa kesulitan kehidupan kita, saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi diingatkan lagi kembali bagaimana orang-orang terdekat kita ketika kita mengalami hal-hal sesulit apapun dalam kehidupan kita, seperti yang dirasakan oleh bayi ini. Dia berjuang walaupun masih seorang bayi, tetapi Tuhan mengizinkan dia harus berjuang di dalam kehidupannya melalui keadaan-keadaan yang akan merenggut nyawanya, yang akan merenggut kesehatannya. Bahkan di sini dikatakan oleh dokter, dinyatakan bahwa anak ini tidak bisa diselamatkan. Oleh karena apa? Gangguan pada otak, gangguan pada ginjal, dan gangguan pada organ-organ vital yang lainnya. Jadi pelajaran bagi kita bahwa memang penyakit yang hanya bisa dapat Tuhan sembuhkan adalah penyakit dosa kita, saudara-saudaraku. Bahkan penyakit fisik kita, Tuhan mampu sanggupkan untuk menyembuhkan kita. Walaupun Tuhan telah mempercayakan orang-orang yang bisa menolong kita, tetapi pada titik terakhir dari kehidupan kita, tidak ada manusia satupun yang dapat menyelamatkan kita. Yang hanya dapat menyelamatkan kita adalah Tuhan kita, yaitu Juru Selamat kita. Dia sangat berusaha sampai di titik terakhir di mana kita berjuang di dalam kehidupan kita, di dalam menapaki kehidupan kita yang begitu banyak tantangan, yang begitu banyak cobaan di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui keajaiban dari Markus ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahkan menyembuhkan penyakit, bahkan menghibur hati kita kepada saudara-saudara yang ada di rumah, yang sedang berjuang, yang sedang bergumul untuk berjuang mengembalikan kesehatan masing-masing lepas pribadi, untuk mengembalikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani kita masing-masing. Dan pelajaran juga di sini dikatakan dalam firman Tuhan, malam itu hal yang paling luar biasa terjadi. Marcel mulai menyanyikan lagu pengantar tidur untuk bayi kami, untuk bayi bagi Markus yang dia nyanyikan untuknya selama kehamilan. Mendengar suara ayahnya, Markus membuka matanya dan menendang satu kakinya. Ini memberikan semangat besar bagi kami. Aplikasi dari cerita ini bahwa sangat mendalam arti dari kata-kata ini, arti dari cerita ini, bahwa Marcel mulai menyanyikan lagu pengantar tidur untuk bayinya, yaitu Markus. Sehingga Markus memberikan reaksi. Di sini dikatakan Markus membuka matanya dan menendang satu kakinya. Ini memberikan semangat besar bagi kami. Ketika ayah Markus memiliki usaha untuk menyanyikan lagu kepada anaknya, dikatakan ada sebuah keajaiban yang terjadi. Markus membuka matanya dan menendang satu kakinya. Ini memberikan semangat besar bagi kami. Jadi anak yang sementara dalam kondisi yang sudah sekarat ini, ketika mendengar suara ayahnya, ini menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita. Ketika mendengar suara ayahnya yang menyanyikan suatu lagu untuk memberi semangat kepadanya, Markus langsung membuka matanya dan kakinya ditendang kepada ayahnya.
Ini yang menjadi pelajaran bahwa ketika di dalam kehidupan saya, ketika di dalam kehidupan kita saudara-saudaraku, kita tidak memiliki harapan lagi. Kita tidak memiliki lagi perasaan untuk berjuang di dalam kehidupan ini. Kita mendapati kehidupan kita sangat hampa. Kita berjuang dengan kehidupan ini sepertinya sangat berat untuk dilalui. Tetapi ketika kita dengan fokus mendengarkan suara Tuhan kita melalui kuasa Roh Kudus yang memberikan kita penghiburan melalui lagu yang disampaikan oleh ayah Markus, bahwa melalui lagu ada pesan-pesan yang memberikan harapan kepada anaknya. Begitupun dengan Tuhan kita. Begitupun sedang usahakan di dalam setiap pribadi masing pribadi kita. Bahwa Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan memiliki banyak cara untuk menyelamatkan kita. Tuhan begitu banyak akal untuk dapat mengembalikan kita kepada tangannya. Untuk mengembalikan kita sebagai umat ciptaannya, sebagai manusia yang berdosa, yang tidak dapat menyelamatkan diri kita masing-masing, tetapi melalui jalan Kristuslah kita bisa diselamatkan. Melalui suara Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, kita bisa mendengar dengan jelas, kita bisa mendengar suara Tuhan yang memberikan kita motivasi, yang memberikan kita semangat setiap hari ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan yang tidak memiliki semangat lagi untuk berjuang dengan kehidupan kita masing-masing. Dan firman Tuhan juga di sini dikatakan bahwa beberapa hari berikutnya adalah pengalaman roller coaster emosi. Karena infeksi yang sudah terlalu parah, Markus membutuhkan obat dalam kadar maksimum untuk menjaga tekanan darahnya cukup tinggi agar dapat mengalirkan darah ke otaknya. Dia juga mengalami kejang, enzim hati yang tidak normal, dan pendarahan di otaknya. Kami meminta dia diurapi dan meminta jika itu kehendak Tuhan, otak kecilnya dapat disembuhkan sepenuhnya. Dia membuat kemajuan yang stabil. Seminggu setelah lahir, ventilatornya dicabut, obatnya diturunkan. Dia menjadi lebih sadar, pembengkakan berkurang, refleks menghisapnya menjadi lebih baik, dan mampu untuk menyusui. 16 hari setelah kelahiran Markus, kami bisa membawanya pulang. Sebelum kami meninggalkan rumah sakit, perawat berkata kepada saya, "Anda tahu, Hedi, bayi yang sakit seperti ini tidak pernah meninggalkan rumah sakit dalam keadaan yang baik-baik saja. Kami telah menyaksikan campur tangan surga. Kami mengaminkannya." Jadi cerita ini sungguh menginspirasi kepada kita semua bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin di mata manusia, di mata para dokter, para ahli bedah, ya, mereka lihat anak ini sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup. Tetapi dalam skenario yang disusun Tuhan, dalam cerita kehidupan setiap masing-masing pribadi, setiap masing-masing orang, Tuhan telah menentukan jalannya masing-masing. Walaupun di mata manusia yang berdosa, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang memiliki dosa sebesar apapun, ketika kita melihat mereka atau saya, tidak memiliki harapan lagi untuk dapat berubah. Tidak memiliki harapan lagi untuk dapat hidup kekal. Tetapi melalui pelajaran ini, saudara-saudaraku, manusia tidak dapat mengira-ngira jalan hidup seseorang. Manusia tidak dapat menentukan kematian, bahkan kehidupan sesama manusia yang berdosa. Manusia hanya dapat membantu sebatas kemampuan yang bisa ia bantu kepada seorang bayi ini, bahkan kepada kita masing-masing. Tetapi bagi Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu skenario kehidupan kita. Dia tahu seluk-beluk kehidupan kita. Dia tahu aliran darah kita. Dia tahu fungsi otak kita dan lain sebagainya, fungsi tubuh kita. Sehingga hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkan kita. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kita motivasi kembali untuk hidup, mencari jalan-jalan kebenaran itu melalui firman Tuhan. Mencari jalan-jalan di mana Tuhan bisa membantu kita untuk kembali bisa hidup di dalam kerohanian kita, bahkan jasmani kita. Jadi orang-orang yang tidak memiliki harapan ini ketika melihat keajaiban dari Markus, mereka pun tersadarkan bahwa ada satu oknum, ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa manusia yang dapat menyelamatkan bayi yang akan mati ini dengan keadaan yang tidak normal. Hanya ada satu kuasa yang dapat menyelamatkan kita, yang memberikan kita motivasi untuk tetap berjuang di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan
orang-orang yang di sekitar yang tidak memiliki harapan, yang tidak memiliki pengharapan untuk melihat keadaan kita masing-masing yang berdosa ini, ternyata Tuhan mengizinkan untuk tetap melihat ada mujizat di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebegitu berdosanya kita, sebegitu besar dosa, sebegitu parah kehidupan kita, tetapi Tuhan tetap memberikan kita harapan. Tuhan tetap memberikan kita waktu untuk dapat berbalik kepada Juru Selamat. Biarlah kiranya renungan di saat ini, saudara-saudaraku, boleh menguatkan kita, memberikan kita motivasi lagi untuk tetap semangat menjalani kehidupan kita masing-masing. Oleh karena setiap hari kita sering, bahkan saya, terkadang melupakan mujizat kecil. Sebenarnya itu hal yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Tetapi bagi saya, sebagai manusia yang berdosa, itu adalah hal yang kecil. Tetapi bagi Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Mujizat, keajaiban setiap hari yang kita rasakan ketika kita bangun tidur, kita masih boleh bernafas, masih boleh menikmati kehidupan ini, masih boleh berjalan, melihat indahnya dunia yang Tuhan ciptakan, bisa melihat anak-anak, orang tua, sanak saudara, itu sangat membahagiakan kita. Oleh karena setiap hari keajaiban Tuhan tetap berikan bagi kita untuk menyadarkan kita begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui doa, kehidupan kita pun dikuatkan. Melalui doa orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Doa-doa itu memiliki mujizat yang besar yang dapat menobatkan, yang dapat menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan menyembuhkan diri kita secara pribadi. Tuhan memberkati kita semua, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.